Membeli sesuatu tanpa membayar. Ada loh ayatnya di Alkitab. Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sesungguhnya bunyi ayat tersebut adalah merupakan gambaran dalam peristiwa yang terdapat di kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian tersebut diceritakan tentang Yakub yang menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, yaitu untuk membeli makanan ketika keluarga mereka dalam keadaan susah dan kelaparan. Singkat cerita, setelah Yusuf yang menjadi seorang pejabat di Mesir itu tahu bahwa mereka yang datang itu adalah saudara-saudaranya, maka Yusuf memberikan jumlah makanan sebanyak 2 kali lipat kepada mereka untuk dibawa pulang ke tanah Kanaan. Dan juga kemudian Yusuf memasukkan kembali uang perak yang telah mereka bayarkan itu ke dalam tempat makanan yang telah mereka beli. Dengan kata lain, mereka membeli makanan yang telah menyelamatkan hidup mereka tanpa membayar dengan uang perak. Namun pada saat itu saudara-saudaranya tersebut tidak mengenali bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah Yusuf, saudara kandung mereka sendiri yang dahulu telah mereka buang. Di ayat tadi, Tuhan juga berkata kepada semua orang yang benar-benar haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dan dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus mengatakan dengan kalimat yang serupa, semua yang lapar dan yang haus akan kebenaran, tertulis dalam Matius 5 ayat 6. Ayat di awal tadi juga adalah merupakan himbauan Allah kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, bahwa mereka akan menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Kata membeli pada ayat tersebut adalah menekankan bahwa yang Allah tawarkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan serta harapan mereka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi untuk menerima hal itu, maka dibutuhkan transaksi atau penyerahan sesuatu yang berharga. Allah dengan cuma-cuma menawarkan pengampunan dalam konteks sebuah perjanjian yang diperbarui dengan umatnya. Meskipun pengampunan untuk keselamatan umat manusia supaya dapat masuk ke surga itu diberikan secara gratis atau cuma-cuma, namun itu bukan hal yang gratis bagi Tuhan. Untuk memberikan atau mengaruniakan keselamatan kepada umat manusia itu, Tuhan membelinya dengan harga yang sangat mahal dan mengerikan, yaitu seharga darah hambanya sendiri. Sesungguhnya di Alkitab itu tidak ada perjanjian yang lama atau Old Covenant, yaitu keselamatan yang bisa diperoleh melalui perbuatan atau usaha manusia, yang kemudian digantikan dengan perjanjian yang baru atau New Covenant, yaitu keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui kasih karunia. Alkitab firman Tuhan tidak pernah mengajarkan pemahaman yang seperti demikian. Sebab sejak pertama kali Allah menjanjikan seorang pembebas kepada Adam dan Hawa ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, keselamatan itu tidak pernah dapat diraih melalui amal perbuatan atau dengan cara mengumpulkan banyak pahala yang merupakan usaha dari manusia. Tetapi sejak semula hanya ada satu jalan kepada keselamatan, yaitu hanya melalui kasih karunia Allah oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lebih dalam lagi, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Pada zaman perjanjian lama, keselamatan itu diraih melalui kasih karunia Allah dengan cara berkorban hewan domba. Domba yang disembelih dan darahnya yang tercurah tersebut adalah melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di perjanjian baru. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu maka kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Tentunya kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Kita harus membeli keselamatan tersebut tanpa harus membayar. Keselamatan itu telah dianugerahkan melalui kasih karunia Allah dengan gratis atau cuma-cuma. Karena kita telah ditebus, dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Yang harus kita lakukan adalah beriman menerima Yesus Kristus dan menjalankan perintahnya.